Bab 1281, pasti mati di sini. Di luar, Sanderye dipimpin oleh Langito untuk terus-menerus menghancurkan ruang dan waktu. Dalam waktu singkat, mereka telah melewati puluhan ribu wilayah bintang dan alam semesta. Sepanjang perjalanan, Tuan Langito tampak serius, karena dia mendapati situasi Tuan Muda yang di sampingnya semakin memburuk. Pada saat ini, segel jalan jahat di antara kedua alis Sanderye telah menjadi semakin padat. Pada saat yang sama, aura di tubuh Sanderye menjadi semakin lemah. Kekuatannya terus-menerus disegel. Meskipun dia bisa bertahan dengan kemauannya sendiri, kesadarannya perlahan-lahan mulai kabur. Langito menatap tanda jalan jahat di antara alis Sanderye, ekspresinya menjadi semakin serius. Mereka harus mencapai makam langit secepat mungkin. Hanya kakak tertua yang bisa melawan kekuatan jalan jahat ini. Memikirkan hal itu, De segera mempercepat langkahnya. Dalam sekejap, dia membawa Sanderye dan melakukan perjalanan melalui puluhan ribu wilayah bintang dan alam semesta. Sekarang mereka kurang dari setengah jam lagi dari makam langit. Tetapi, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Ruang dan waktu di depan mereka tiba-tiba mendidih dan kemudian hancur dengan ledakan keras. Langito menyipitkan matanya sedikit, dan dengan tubuh Sanderye yang gemetar, dia meninggalkan terowongan ruang dan waktu dan muncul di langit berbintang yang tiada batas. Langito perlahan mengangkat kepalanya dan melihat tidak jauh, di sana berdiri seorang biksu gemuk dengan ekspresi yang sangat ganas, tubuh bagian atas telanjang, dengan lemak di sekujur tubuhnya, sangat berminyak. Di lehernya, dia mengenakan untaian manik-manik Buddha tengkorak yang tampaknya terbuat dari tulang manusia, yang membuat orang bergidik. Di punggungnya, dia membawa pengetuk kayu besar, terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan tampak sangat berat. Langito menatap biksu itu, "Kuil Zen Agung, kamu adalah pengkhianat Zoge dari Kuil Zen Agung." Biksu gendut itu menyeringai dan berkata, "Kamu adalah Langito yang disebutkan dalam legenda. Aku sudah lama ingin bertemu dengan kamu." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba melompat ke depan, dan seberkas cahaya Buddha muncul dari tanah, menerangi langit berbintang dan alam semesta. Di udara, biksu gemuk itu tiba-tiba menarik keluar pengetuk kayu besar di belakangnya, dan kemudian menghantam ke arah lokasi di mana Langito berada. Bang! Dengan pukulan ini, area ruang waktu tempat penguasa Langito dan Sanderye berada benar-benar tenggelam secara langsung. Tekanan tak berujung bergulir turun, seolah-olah ingin menghancurkan Langito dan Sanderye. Itu sangat mengerikan. Tatapan mata yang ganas melintas di mata Langito, dan dia melangkah maju. Dalam sekejap, bayangan virtual sepanjang 1000 kaki terkondensasi dari antara langit dan bumi, dan bayangan virtual itu meninju biksu gemuk itu dengan keras. Bang! Begitu keduanya menggabungkan kekuatan mereka, alam semesta galaksi berubah menjadi abu dan menjadi gelap gulita. Biksu gemuk itu terkejut dan mundur dengan kasar. Begitu dia berhenti, darah mengalir dari sudut mulutnya. Tubuhnya juga retak dan darah berceceran. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Langito yang berdiri dengan gagah seperti makhluk dewa di kejauhan. Ketakutan yang mendalam melintas di matanya, seperti yang diharapkan, dia layak berasal dari makam langit. Luar biasa. Langito mengabaikan biksu gemuk itu. Dia perlahan menoleh dan melihat bayangan virtual berjalan perlahan ke arahnya. Dao tertinggi. Langito tidak terkejut bahwa Dao tertinggi memiliki semakin banyak pembantu sebagai dan tertinggi dari peradaban kosmik tingkat 9. Dengan Dao leluhur yang legendaris di belakangnya, banyak kekuatan teratas bersedia mematuhi perintahnya. Lagi pula, mengikuti Dao Agung ini sama artinya dengan terdaftar.
Begitu kamu dimasukkan ke dalam tentara dan identitas kamu terungkap, siapa yang tidak akan patuh? Dao tertinggi menatap Langito. Dia tidak marah saat ini, tetapi menjadi tenang. Siapa pemuda ini? Setelah sekian lama bertarung, akhirnya dia merasa ada yang tidak beres. Tidak mungkin seorang remaja biasa bisa dilindungi oleh Kaisar Zhao Tian dan Langito dengan cara seperti ini. Tentu saja, dia hanya ingin tahu, itu saja. Dalam hatinya, pemuda yang menentang tekad Dao itu sudah dijatuhi hukuman mati. Kalau dia tidak membunuhnya dan berita itu tersebar, bagaimana dia bisa menyelamatkan mukanya? Lagi pula, semua orang akan mengikutinya. Mendengar perkataan Dao tertinggi, Langito tersenyum dan berkata, "Dao tertinggi, mengapa kamu tidak menebak?" Dao tertinggi memandang Sander Ye, dia tidak merasakan keberuntungan khusus pada Sander Ye, dan nasib pemuda ini juga sangat biasa. Tentu saja, kemampuan bertarung pemuda ini agak tidak normal. Dao tertinggi terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Tidak masalah. Tidak peduli siapa dia pasti mati di sini hari ini." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melompat dan kekuatan jala Dao bergulir ke arah Langito. Biksu gendut itu memanfaatkan kesempatan itu, tubuhnya bergetar, dan dia berubah menjadi cahaya Buddha sepanjang 10.000 kaki dan menghantam Sander Ye. Dia tidak berani menyerang Langito, jadi dia hanya bisa mendatangi Sander Ye. Tak jauh dari situ, Sander Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan di saat berikutnya, dia menyerbu ke arah biksu gendut itu dengan pedang patah kingsuan di tangannya. Bang! Saat cahaya pedang meledak, biksu gemuk dan Sander Ye mundur dengan keras pada saat yang sama. Setelah biksu gemuk itu berhenti, dia tiba-tiba terkejut karena dia menemukan bahwa kayu di tangannya retak. Biksu gemuk itu menatap Sander Ye di kejauhan dan terkejut. "Tahukah kamu, kayu miliknya ini ditempa dari kristal dewa khusus, dan telah menikmati dupa dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya di kuil Zen Agung. Dapat dikatakan bahwa dia berada di peringkat 3 teratas di antara senjata Zen dari peradaban kosmik tingkat 9. Tetapi pada saat ini, dia hancur ketika menyentuh pedang pemuda ini." Biksu gemuk itu menatap pedang patah di tangan Sander Ye, agak tidak percaya. "Pedangmu?" Jelek. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Sander Ye di kejauhan datang ke arahnya dengan pedang di tangan dan menyerang dengan ganas. Melihat Sander Ye menyerang tanpa berkata apa-apa, wajah biksu gemuk itu tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Dia melafalkan kitab suci Buddha, meraih kayu yang berat itu dengan tangan kanannya dan menghantamkannya ke arah Sander Ye. Dengan berkah kitab suci Buddha, kayu itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya Buddha hitam yang menakutkan. Begitu cahaya Buddha dan cahaya pedang saling bersentuhan, keduanya langsung meledak, dan gelombang energi pedang dan cahaya Buddha bergetar ke segala arah. Sander Ye dan biksu gendut itu mundur dengan keras pada saat yang sama. Tetapi begitu Sander Ye berhenti, dia bergegas menuju biksu gemuk itu lagi. Dia harus bertarung sekarang, pertarungan gila-gilaan. Hanya pertarungan gila-gilaan yang bisa membuatnya mampu menahan kekuatan penyegelan jalan jahat. Setelah bertarung 2 ronde dengan Sander Ye, raut wajah biksu gendut itu berubah serius. Dia mengira si kecil akan lebih mudah diganggu, tetapi setelah pertarungan, dia menemukan bahwa si kecil sama sekali tidak mudah diganggu. Pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada senjata Zen ciptaannya. Melihat Sander Ye datang lagi, biksu gemuk itu tidak berani ceroboh. Dia segera melafalkan kitab suci Buddha, lalu bergegas menuju Sander Ye lagi dengan pengetuk kayu di tangannya. Tetapi kali ini, Sander Ye menggunakan ilmu pedangnya untuk memutuskan hidup dan mati dengan satu pedang, dan kekuatan pedang ini pun langsung meningkat.
Ketika biksu gemuk itu menyadarinya, sudah terlambat. Dia merasa ngeri. Bang! Saat ledakan memekakkan telinga bergema di seluruh alam semesta dan langit berbintang, biksu gemuk itu terhempas bersama pengetuk kayu itu. Dalam proses terhempas, pengetuk kayu di tangannya meledak berkeping-keping dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang berceceran di mana-mana. Setelah biksu gemuk itu berhenti, dia tiba-tiba merasa ngeri, dan pada saat ini, Sander Ye datang ke arahnya dengan pedang lagi. Kekuatan pedang ini jauh melampaui yang sebelumnya. Ketika biksu gemuk itu melihat ini, wajahnya berubah drastis. Dia tidak berani melawan Sander Ye lagi. Dia gemetar dan mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Jelek. Pedang Sander Ye meleset, meninggalkan luka yang dalam di ruang dan waktu yang gelap. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah biksu gemuk itu. Melihat Sander Ye datang, hati biksu gemuk itu tiba-tiba menegang dan dia hendak mundur lagi, tetapi pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju Dao Agung di kejauhan. Dao tertinggi yang sedang bertarung dengan Langito tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik, dan cahaya pedang sudah menebas ke arahnya. Dao tertinggi mengangkat tangannya dan meninju. Kekuatan Dao yang terkandung dalam tinju itu begitu mengerikan sehingga hanya satu pukulan saja telah memaksa Sander Ye mundur ribuan kaki. Setelah Sander Ye berhenti, dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia perlahan beradaptasi dengan kekuatan segel jalan jahat. Dao tertinggi menatap Sander Ye dengan niat membunuh di matanya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap, sungai Dao yang panjang mengalir langsung ke arah Sander Ye. Jauh di sana, Sander Ye tidak mundur melainkan maju, memegang pedang Kingsuan dan menebas ke arah Dao tertinggi. Cahaya pedang itu bagaikan air terjun. Bang! Di wilayah bintang yang gelap ini, gelombang kejut udara yang mengerikan tiba-tiba meletus, dan hanya dalam beberapa saat, gelombang itu menyebar hingga puluhan juta mil jauhnya. Sander Ye juga terdorong mundur dengan keras oleh pukulan ini. Ketika dia berhenti, dia merasa kesadarannya mulai kabur. Ekspresi Sander Ye berangsur-angsur menjadi ganas. Dia ingin memobilisasi kekuatan darah dalam tubuhnya. Tetapi, ketiga jenis kekuatan darah itu ditekan oleh segel jalan jahat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak bisa. Bukan hanya ketiga jenis kekuatan darah, tetapi bahkan jiwa pedang tidak dapat dimobilisasi. Selain itu, kekuatan segel jalan jahat itu berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Jalan jahat. Di mana ada kejahatan, dia menjadi lebih kuat. Ketika Dao tertinggi melihat ada yang tidak beres dengan Sander Ye, dia hendak menyerang lagi, tapi pada saat ini, Langito menyerbu ke arahnya dengan ganas. Dao tertinggi tiba-tiba berbalik dan meninju Langito dengan keras. Bang! Langito dan Dao Agung mundur dengan keras pada saat yang sama. Setelah Langito berhenti, bentuk ilusi Dao Agung tiba-tiba mengembun di belakangnya. Aura yang kuat terus melonjak ke segala arah seperti air pasang, auranya sama sekali tidak lebih lemah dari Dao Agung. Langito menoleh ke arah Sander Ye yang berdiri tidak jauh dari sana, dan bertanya dengan cemas, "Tuan Muda Yang, apakah kamu masih bisa bertahan?" Sander Ye menarik napas dalam-dalam dan mengangguk pelan, "Masih." Langito menoleh dan melihat ke Dao Agung. "Aku akan menahan bajingan Dao dan biksu itu. Kamu pergi ke kanan dan teruslah berjalan. Saat kamu mencapai alam makam langit, beritahu namamu dan seseorang akan datang menjemputmu. Pergi." Di kejauhan, Dao tertinggi mencibir dan berkata, "Coba pergi." Langito menatap Dao Agung dan berkata, "Tuan Muda Yang, bajingan Dao dan biksu itu tidak dapat melakukan apapun padaku. Kamu harus pergi ke makam langit sesegera mungkin.
Hanya kakak tertuaku yang dapat menghilangkan segel di tubuhmu. Sander Ye tidak ragu-ragu, berbalik, terbang dengan pedangnya, dan hendak pergi, tetapi pada saat ini, suara cemas pagoda kecil tiba-tiba terdengar di benaknya, hati-hati, hati-hati. Dalam sekejap, Sander Ye tidak tahu apa yang dia rasakan, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Bersambung.